Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Ekonomi Politik, program studi ilmu ekonomi, kelas ABC. Akan kita lanjutkan kuliah pada hari ini dengan materi bagaimana praktek ekonomi politik di masa krisis, ya. Nah, hal ini kalau kita perhatikan pada hari-hari sejak awal Maret dulu, ketika negara kita mulai menghadapi masa darurat, krisis, dan kondisi ekonomi memang menjadi tidak normal. Nah, ada beberapa kebijakan ekonomi politik yang diambil pemerintah dalam kondisi tidak normal seperti masa darurat virus corona saat ini, ya. Salah satu yang diambil sebagai basic kebijakan itu adalah teori ekonomi politik Keynes, ya. Teori ekonomi politik Pak Keynes ini, Keynesian, itu memang umum dipakai ketika sebuah negara menghadapi krisis. Ya, memang lahirnya pada tahun 1929 dulu itu dunia sedang mengalami krisis ekonomi yang sangat berat, terutama di Amerika, yang sering juga disebut sebagai masa depresi, ya, waktu itu. Baiklah, kita akan mulai dengan dasar teorinya dulu, yaitu teori demand-side economics, dan ini adalah dasar kebijakan dari teori Keynes yang dipakai untuk mengatasi ekonomi dalam kondisi krisis, ya. Ini adalah gambaran depresi ekonomi yang pernah terjadi di Amerika, ya, tahun 1929, dan lahirnya teori Pak Keynes, ya, atau Keynesian pengikutnya itu adalah karena reaksi daripada kondisi waktu itu ketika dunia mengalami depresi ekonomi yang sangat hebat. Depresi itu adalah kondisi di mana resesi itu sangat dalam, ya. Kalau kita lihat dari slide ini adalah gambaran sepintas bagaimana kondisi di Amerika waktu itu, ya. Krisis bukan hanya di sektor industri, perdagangan, tapi juga pertanian, ya. Produksi pertanian turun, pengangguran, dan seterusnya. Waktu itu memang sedang ada Pilpres Amerika tahun 1928 itu, dan yang terpilih adalah Presiden Hoover. Dalam sejarah nanti Presiden Hoover inilah yang pertama kali menggunakan teori Keynes sebagai dasar ekonomi politiknya, ya. Waktu itu ketika terjadi krisis itu stock market atau bursa saham Amerika jatuh berantakan, ya. Dan kalau bursa saham jatuh, harga saham jatuh, otomatis juga berefek pada produksi di sektor industri, perbankan, ya. Perbankan akan kolab karena kebanyakan bank itu dananya diputar di bank, di pasar saham. Industri pun akan kolaps karena pendanaannya dari bank stop, dan akhirnya produksi turun. Kalau produksi turun maka berakibat naiknya harga atau inflasi, ya. Kita lihat di situ Dow Jones Index, ya, indeks saham Dow Jones waktu itu turun pada masa itu. Ya, sebelumnya memang orang Amerika itu suka spekulasi di pasar saham. Dan ketika terjadi crash itu memang sangat memukul ekonomi mereka, ya.
eee, gambar-gambarnya hanya menunjukkan bagaimana grafis daripada kejatuhan, pasar Amerika yang disebut dengan Great Depresi itu, ya. Pengangguran meningkat, macam-macam lah, ya. Eee, Ekspor impor anjlok, ekonomi jatuh, ya. Nah, waktu itu Presiden Hoover kemudian membaca bukunya Pak Keynes itu, ya, eee, buku yang kemudian menjadi terkenal. eee, Buku itulah yang menjadi dasar kebijakan ekonomi politik Presiden Hoover untuk mengatasi ekonomi Amerika pada waktu itu, ya. Banyak yang dia ambil, intinya itu dia menaikkan daya beli masyarakat dengan menaikkan agregat demand. Kalian tahu inti dari ajaran Keynes adalah seperti itu. Nah, pada yang saat sama juga terjadi bencana alam waktu itu, ya, di Amerika. Sudah depresi, bencana dan seterusnya. Ya, intinya Amerika ekonominya kolap waktu itu, ya. Nah, kemudian dia berdasarkan buku Keynes, ya, The Theory of Unemployment itu, dia merumuskan berbagai macam kebijakan di sini, ya. Nah, pertama dia menciptakan pekerjaan yang disebut civil work, jadi pekerjaan infrastruktur, di mana waktu itu ada 4 juta orang Amerika dilibatkan sebagai buruh, ya, karena waktu itu kan pengangguran sangat tinggi, ya, rumah sakit macam-macam di situ, ya. Yang kedua, eh, kebijakan yang diambil itu adalah yang disebut social security net, ya. Ini membantu orang-orang miskin yang butuh duit cash, ya. Nah, itu waktu itu pemerintah Amerika memberikan uang tunai kepada orang-orang miskin yang tidak bisa bekerja, ya, seperti para janda, orang lansia dan seterusnya. Dia juga memberikan farm kredit, jadi petani-petani itu diberikan kredit agar tetap bisa memproduksi pertaniannya, ya. Dan dia juga membantu sektor pertanian secara umum dan industri juga banyak di situ kalau kita lihat, ya, yang dia lakukan. Jadi inilah dasar kebijakan ekonomi politik yang diambil Presiden Hoover itu berdasarkan buku Keynes, ya, buku Keynes itu. Baik. Nah, ternyata kebijakan-kebijakannya itu cukup berhasil, ya. Intinya kemudian Amerika bangkit lagi. Nah, waktu itu memang bukan hanya Amerika saja yang mengalami krisis itu, hampir semua negara-negara di dunia juga mengalami krisis ekonomi pada masa itu, ya. Dan kita lihat di situ kemudian GDP Amerika dengan kebijakan ekonomi politik Presiden Hoover tadi yang berdasarkan teori Keynes itu membaik, ya, membaik. Jadi kita lihat situ JNP-nya naik lagi pada tahun-tahun berikutnya. Nah, ini kita lihat juga bagaimana JNP Amerika itu kemudian yang sempat jatuh di titik nadir, kemudian pelan-pelan naik, ya, sampai tahun 41 itu, kemudian mereka melakukan perang dunia kedua itu. Jadi begitu dasar kebijakan, ya, yang berdasarkan teori Pak Keynes. Dan memang teori Pak Keynes itu kan sudah saya jelaskan memang dipakai ketika masa krisis. Baik, sekarang kita lihat dasar teorinya, ya. Sebenarnya dasar teorinya sebentar saja lah, nggak perlu lama-lama karena kalian sudah pernah dapat dasar teori ini,
ya, yang disebut sebagai teori demand side economic ya. Jadi intinya dalam teori Pak Keynes itu adalah untuk menaikkan real GDP ya, untuk menaikkan real GDP atau pendapatan nasional itu adalah dengan menaikkan agregat demand. Sementara agregat supply-nya di situ cenderung statik ya. Jadi yang namanya sebagai demand side itu, demand side economic, ya, itu adalah teorinya Pak Ken tadi ya. Itu artinya yang digerakkan, yang menjadi basic atau dasar untuk menggerakkan roda ekonomi itu adalah menggerakkan agregat demand ya. Di situ agregat demand dari AD2 ke AD1 atau sebaliknya. Nah, kemudian ini definisi secara umum pengertian dari demand side itu yang sebenarnya adalah disebut juga Keynesian economic ya. Jadi mereka percaya bahwa hal yang paling utama untuk mendorong kegiatan ekonomi itu adalah dengan mempengaruhi fluktuasi atau menggeser dari agregat demand ya. Agregat demand itu adalah konsumsi, yaitu konsumsi barang dan jasa daripada masyarakat ya. Pelasirnya adalah pelopornya ya Pak John Maynard Keynes itu ya. Nah, makanya sering kebijakan teori ekonomi Keynes ini disebut demand side economic ya, karena fokusnya itu di sisi demand, permintaan ya. Intinya pemerintah bagaimana mempengaruhi agregat demand itu agar meningkat sehingga output meningkat dan pada gilirannya menyerap lapangan kerja sehingga pengangguran berkurang, produksi barang meningkat, maka harga juga akan turun atau inflasi turun. Baik, sekarang bagian penting dari pengajaran kita ini adalah bagaimana gambaran daripada pelaksanaan teori tadi ya, teori yang pernah dipakai di Amerika oleh Presiden Hoover itu. Nah, sekarang ekonomi Indonesia itu dalam krisis ya, dan ini bisa berlangsung sampai setahun 2 tahun ke depan ya. Terus bagaimana? Apakah para ekonom Indonesia seperti Ibu Sri Mulyani itu kebijakan-kebijakannya juga meniru seperti yang pernah dicontohkan oleh Presiden Hoover di Amerika tahun 1929 dulu ya. Baik, nah ternyata secara garis besar memang kebijakan ekonomi politik di masa krisis atau resesi itu tetap yang terbaik ya. Jadi kalau kita lihat ternyata apa yang dilakukan oleh pemerintah ya dengan kondisi virus corona yang menyebar ini itu memang ekonomi Indonesia juga mengalami masalah ya. Ini adalah beberapa sektor ekonomi yang ambruk dan yang punya potensi berkembang selama masa wabah virus ini ya. Nah, ini yang warna merah ini adalah sektor ekonomi yang paling besar potensi kerugiannya. Yang paling besar itu turisme dan perjalanan ya, traveling. Kemudian angkutan udara dan pelayaran, otomotif ya. Kabar terakhir tuh ada 13 pabrik di mobil di Indonesia itu pada menghentikan produksinya karena nggak laku ya. Konstruksi dan real estate, manufaktur, barang-barang industri yang non makanan terutama, jasa keuangan, termasuk
pendidikan ya, pendidikan. Jadi kalian sekarang tinggal di rumah itu kan aneh memang sekarang pendidikan kita online. Nah, selama ini orang mengenal sistem kuliah online itu cuma UT, Universitas Terbuka, dan ada satu perguruan tinggi swasta BINUS. Tapi dulu orang nggak pernah melirik. Nah, sekarang justru semua perguruan tinggi di Indonesia, bahkan juga anak SMP, SMA melakukan sistem pelajaran daring. Nah, sektor yang lain yang berpotensi itu kalau kita lihat sini yang warna hijau, yang paling berpotensi itu tentu sekarang ya, medical supply. Jadi kayak industri, home industry atau mungkin pabrik yang bisa bikin masker ya, pencuci tangan, sabun, atau yang sejenis lah, pakaian APD, alat pelindung diri, dan seterusnya. Kemudian juga yang penting itu adalah industri makanan ya, makanan, internet, e-commerce ya, dan pertanian. Sebab pertanian itu tidak mungkin hilang karena apapun yang terjadi orang harus makan. Oke, sekarang karena banyak industri itu terpapar, jadi yang warna merah dan kuning itu yang terpapar. Itu bukan hanya di Indonesia tapi juga seluruh dunia. Dia yang potensi itu adalah yang hijau itu. Nah, Presiden Jokowi kemarin kemudian mengambil kebijakan yang intinya itu adalah mendorong konsumsi masyarakat. Artinya seperti ajarannya Keynes itu ya, agregat demand yang difokuskan. Di situ ada fokus ya, dikeluarkan pengeluaran pemerintah sebanyak 405 triliun ya. Ya intinya memang fokusnya tuh ke lapisan masyarakat paling bawah, karena kalau masyarakat menengah dan atas itu kan mereka duitnya banyak, yang sugih-sugih itu malah sudah pada lari ke Singapura sana ya. Dan ini beberapa kompensasi yang akan diberikan pemerintah ya, menurunkan biaya listrik, memberikan harga sembako yang murah ya, kartu prakerja, ini semuanya untuk kelompok miskin bukan menengah ya. Nah, itu alokasinya jadi yang terbesar memang kesehatan, karena apa ya, karena sekarang kan wabah itu jadi banyak biayanya. Yang kedua itu perlindungan sosial, ini membantu kelompok miskin tadi, memberi uang tunai, membuatkan lapangan kerja dan seterusnya itu. Kemudian insentif perpajakan ini terutama untuk perusahaan menengah ke atas ya. Kalau yang UMKM itu yang paling bawah itu pemulihan ekonomi itu biasanya dengan memberikan kredit ya. Oke. Ini penentuan dananya tadi ya. Nah, ini yang disebut social safety net atau jaring pengaman. So, ini yang dana untuk orang-orang miskin tadi ya. Kalian lihat itu ada beberapa memberi bantuan listrik, perumahan, sembako dan sejenisnya. Nah, untuk kesehatan ini yang berkait dengan penanggulangan penyakit wabah corona tadi, yaitu macam-macam, biasanya terkait juga dengan tes dan lain sebagainya. Dan ini insentif untuk dunia usaha dan UMKM ya. Nah, di sini ada sambutannya Bu Sri Mulyani yang menggambarkan bagaimana parahnya ekonomi Indonesia saat ini ya. Kemudian kredit-kredit tidak bisa penurunan. BI, OJK, LPS dan kami memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan turun ke 2,3, bahkan dalam skenario yang lebih buruk bisa mencapai negatif 0,4. Sehingga kondisi ini akan menyebabkan penurunan kepada kegiatan ekonomi, maka berpotensi menekan lembaga keuangan.
karena kemudian kredit-kredit tidak bisa dibayarkan atau bahkan diberikan relaksasi untuk tidak membayar, dan perusahaan-perusahaan mengalami kesulitan dari sisi revenue atau pendapatan, dan tentu saja kemudian mempengaruhi kemampuan mereka untuk membayar utang-utangnya. Sehingga transmisi masalah kemanusiaan kesehatan menjadi masalah sosial. Ya, demikian itu ya materi yang bisa saya berikan pada hari ini. Jadi bagaimana ekonomi politik khususnya teori Keynes dipraktekkan ketika ekonomi dalam kondisi krisis seperti pada masa ini. Baik, menurut edaran surat rektor itu perkuliahan sampai bulan Mei tidak ada ujian, jadi ujiannya nanti seperti ujian daring juga ya. Untuk absen sudah saya absenkan langsung lewat Siado, dan saya mengontrol saudara absen tidaknya ya dari WhatsApp, grup WhatsApp itu kan bisa dicari info ya. Satu file sudah dilihat siapa saja bisa ketahuan. Saya harapkan saudara betul-betul mengikuti dan mengklik video yang saya kirimkan lewat YouTube ini. Sementara saya belum memanfaatkan teknologi lain seperti Zoom atau Triple B atau Google Classroom ya, karena kalau kita lakukan itu berebut jaringannya sehingga sering kadang-kadang hang dan lain-lain. Baik, saya rasa cukup pertemuan kita yang ke-10 ini. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.